Kalian bisa lihat crispy langsung dari tartnya, creaminess dari krimnya, bitterness dari cocoa powdernya, dan rasa segar dari buah alpukatnya. Enak banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Aurelia Sharon dari MasterChef Indonesia Season 9. Aku hari ini mau bagi-bagi resep-resep yang bikin orang-orang masuk ke pressure test dan pressure test paling tergoncang di dunia, yaitu 12 orang pressure test. Kalian inget gak sih? Dan di situ aku aman dan gak harus masak di pressure test. Kalian pengen tahu aku masak apa? Aku masak dessert karena challenge-nya kita main darts buah-buahan. Dan hari ini aku bawa alpukat sebagai buahnya. Aku mau bikin white chocolate avocado tart dan aku akan share resepnya ke kalian. Gampang banget guys, bahan-bahannya tuh dikit dan gak repot, pasti kalian punya deh di rumah. Dan buahnya juga bisa diganti-ganti tergantung kalian mau pakai buahnya apa. Pertama-tama kita ada 75 gram tepung terigu, 40 gram gula pasir, dan 40 gram butter. Aku pakai 75 gram tepung terigu all purpose flour, digabungin aja semuanya. Kemudian aku juga pakai 40 gram butter. Butternya udah aku potong-potong supaya lebih gampang, dan pastikan butternya ini dingin ya. Kalau enggak nanti semuanya akan melt dan tart shellnya nggak akan garing. Kemudian ada juga 40 gram caster sugar, tinggal digabungin aja semuanya. Kalian bisa lihat tekstur dari tepungnya ini sudah crumbly karena butternya sudah menyatu dengan tepung. Nah, di step ini kita bisa langsung masukin telur. Telurnya aku pakai 20 gram aja, sudah aku pecahin satu telur, tinggal digabung aja. Dan kalian bisa adjust konsistensinya lagi nanti kalau misalnya kurang binding, tinggal tambahin sedikit air atau sedikit telur lagi. Kalau dilihat sekarang semua udah binding together, aku akan taruh di silikon mat ini dan aku akan ulen lebih karena akan jauh lebih gampang. Kalau misalnya doughnya terlalu lembek, di-rest dulu aja di kulkas selama 15 menit. Tapi kali ini karena tadi butter aku masih dingin, aku bisa langsung roll. Dan asalkan kita kerjanya langsung cepet, jadi kita bisa langsung taruh di tart shell-nya. Hati-hati juga saat kita lagi rolling tart shell-nya, make sure kita dapat ketebalan yang pas karena nanti kita mau matang dengan sempurna, dan make sure jangan terlalu lengket dengan silikonnya. Kali ini aku pakai silikon mat karena menurut aku lebih gampang, jadinya juga nggak lengket. Kalau misalnya terlalu lengket, kalian bisa sedikit tepung terigu. Untuk portion tartnya aku pakai ring cutter karena akan jauh lebih rapi, disesuaikan aja dengan ukuran tart shell-nya. Pastikan kamu pakai ring cutter yang lebih besar karena nanti akan dipotong jadi lebih baik, lebih besar daripada kekurangan. Sebelum aku masukin, aku pencet-pencet dulu sedikit biar dia nggak terlalu tebal. Nanti akan dipencet lagi saat sudah dimasukin ke tart shell-nya. Jangan khawatir kalau misalnya sedikit bolong, nanti akan kita pencet-pencet dan kita gabungin lagi. Masukin aja pelan-pelan. Kalau robek sedikit nggak apa-apa, nanti akan kita gabungin lagi karena masih lembek dan masih pliable. Pencet di bagian area edges-nya dulu karena kita nggak mau ada air bubbles yang ada di dalam tart shell-nya. Jadi nanti saat dipanggang semuanya merata dengan sempurna. Tart shell-nya udah aku line semuanya, aku udah pastiin juga ketebalannya sama, lalu akan aku rest di kulkas selama 15-20 menit. Kenapa sih harus di rest? Karena kita mau butternya dingin lagi sebelum di oven. Nah, sembari kita nunggu tart shell-nya resting di kulkas, pastikan ovennya juga di preheat 180 derajat, nanti kita akan masak di oven kira-kira 15-20 menit. Sekarang aku mau buat cream pad-nya dulu, jadi buat isian dari si tart shell-nya. Untuk buat pastry creamnya, aku pakai 30 gram yolks. Jadi aku udah pecahin putih telur dan kuning telurnya. Kenapa aku pakai kuning telur? Karena kuning telur kadar fatnya lebih tinggi. Kita mau cream padnya itu silky and smooth. Nah, kemudian ada juga 40 gram sugar, caster sugar juga, dan terakhir ada 30 gram maizena. Aku campurkan dulu egg yolks dan caster sugarnya, aku aduk sampai merata dan kemudian baru masukin maizenanya. Nah, susunya udah mendidih, langsung kita tuang ke dalam telurnya.
Aku nggak langsung masak di pot karena nanti takutnya telurnya langsung matang dan jadi telur acak. Jadi aku temper sedikit, aku masukin susu yang panas ke dalam telur. Saat semuanya udah merata baru langsung kita masak lagi di pot. Tinggal dituang aja dan langsung diaduk-aduk. Karena kuantitinya juga nggak terlalu banyak, jadi jangan sampai gosong, apinya kecil aja dan aduk-aduk terus sampai dia kental. Nah ini langsung kelihatan ya, langsung panas, langsung mengental dan hati-hati jangan sampai jadi scrambled eggs. Tinggal diaduk-aduk terus, kalau misalnya terlalu panas kita tinggal angkat dan langsung diaduk lagi. Ini tekstur yang aku mau ya, jadi maizananya juga pastiin udah mateng, tadi udah sedikit mendidih dan pas diangkat dia udah hold its shape. Kalian lihat betapa silk and smooth the pastry cream. Tujuan nambahin butter supaya teksturnya itu lebih bagus, lebih smooth dan hasilnya lebih shiny. Tinggal diaduk aja dan pastiin kompornya udah mati karena kita nggak mau butternya terlalu melt. Langsung dipindahkan aja ke wadah. Nanti kita langsung taruh and chill di kulkas karena kita mau semuanya dalam keadaan dingin saat kita assemble tartnya. Ini cuma tinggal 15-20 menit udah dingin kok. Dan pastikan kalian pakai area surface yang agak lebar jadi lebih cepat dinginnya. Sebelum masukin oven kalian jangan lupa docking, kalian bisa pakai garpu. Gampang banget, tinggal ditusuk-tusuk aja. Dan pastiin tusuknya masuk sampai ke dalam, jangan takut-takut atau jangan ngambang-ngambang tusuknya. Tujuannya apa sih? Karena kita mau keluarin air atau udara dari si sweet pastry ini. Yuk langsung kita masukin oven 180 derajat 15 menit dulu baru nanti kita cek lagi. Nah, sambil nunggu pastry-nya dimasak di oven, kita potong dulu yuk buahnya. Kenapa aku pakai buah alpukat? Kalian inget gak sih waktu itu aku main darts, aku emang aiming for alpukat dan ternyata aku dapatnya alpukat. Nah, alpukatnya kalian bisa pakai alpukat lokal, alpukat Australia, alpukat apapun, yang penting alpukatnya udah matang ya. Saat itu pas di challenge kemarin, alpukat aku tuh nggak matang, jadi keras banget, jadi agak effort buat ngancurin alpukatnya. Tapi kali ini aku udah pilih alpukat yang matang. Kalau udah matang juga pastinya lebih manis dong. Nah karena udah aku potong jadi tinggal aku sendokin aja dan ini udah lembek jadi gampang banget untuk dihancurin. Kalian cobain dulu alpukat kalian manis atau enggak. Kalau misalnya agak sepet kalian bisa tambahin sedikit susu kental manis, 1 sendok makan aja buat nambahin rasa manis di alpukatnya. Nah ini bisa di-adjust ya, kalau misalnya alpukatnya udah manis dikurangin aja susu kentalnya, tapi kalau alpukatnya kurang manis bisa ditambahin juga susu kentalnya. Kalau kalian mau bikin susu kentalnya coklat bisa juga, jadi kalau misalnya coklat, pastry creamnya itu rasanya ada coklatnya. Tinggal diaduk lagi supaya rasanya itu menyatu, susu kentalnya menyatu dan nanti akan kita saring supaya lebih smooth. Nah sekarang tinggal disaring aja pakai saringan, bisa pakai saringan yang besar atau saringan yang kecil. Nah ini pastry cream yang tadi aku udah chill di kulkas, tadi udah chill selama 15 menit kira-kira, tinggal kalian pindahin aja ke bowl karena akan langsung di whisk lagi sama alpukatnya. Ini alpukat yang tadi aku udah sift, udah halus banget, jadi kita tinggal masukin semuanya. Langsung kelihatan warnanya berubah jadi hijau, jadi lebih appealing dan jauh lebih menarik. Nah, tart shellnya udah jadi, tadi cuma 15 menit aja aku bake di oven. Karena kecil kalian bakingnya akan lebih cepat, tapi kalau lebih besar bakingnya akan jauh lebih lama. Nah dicek ya, setelah 10 menit tadi aku langsung cek dan ternyata udah golden brown. Bisa langsung dilihat tadi karena aku udah docking bawahnya ini rata, kemudian matangnya juga sempurna dan aku aiming buat warna browning untuk tart shell aku. Kalau warnanya pucat nanti jadi nggak menarik dong kayak orang sakit. Nah ini aku langsung taruh di cooling rack supaya lebih cepet dingin. Sambil nunggu tart shellnya dingin, kita potong alpukatnya. Tadi nggak aku pakai semuanya karena aku mau sisihin sedikit untuk garnish. Dipilih yang bagus ya, yang item-item jangan dipakai karena aku mau pakai untuk garnish.
coklat avocado tart aku. Gampang banget kan cara bikinnya? Elemen-elemennya gampang, ingredientsnya gampang, pasti kalian bisa langsung recreate di rumah. Langsung aja kita coba tartnya. Kalian bisa lihat crispy langsung dari tartnya, creaminess dari krimnya, bitterness dari cocoa powdernya, dan rasa segar dari buah alpukatnya. Enak banget. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel. Dan untuk kalian yang recreate dish aku, jangan lupa tag aku di Instagram sharon.mci9official. Thank you guys. See you in the next video.